Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu sebagaimana biasa kita berdoa. Yang berdoa hari ini dipimpin oleh anak kita Safira. Safira, tolong pimpin doa pada hari ini. Safira berdoa mulai. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai berdoa, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu, udah siap belajar? Coba Kelvin, baguskan lagi kursinya, maju lagi sedikit, maju lagi. Ya, supaya tidak bentuk duduknya di kedai kopi. Sini, maju lagi kursinya. Baguskan situ, udah bagus duduknya. Sudah. Kak Ziza, siap belajar? Jangan main lagi ya. Ya. Sebelum kita belajar, ibu cek dulu kehadiran siswa ya. Ibu absen, dengarkan baik-baik. Nur Azika, Muhammad Wahyu Isninda, Nur Asipa Nadia, Ihwan Baihaki, Kelvin Hardian, Stella Fahira, Tiara Safira, Sakila Melisa, Said Askanadim, Safina, Kinoy Satiawan, Aisyah Nazila, Ahmad Kishar, Muhammad Reza, Azizah Nurfaiza hadir. Alhamdulillah anak ibu hari ini hadir semua ya. Yuk, untuk membangkit semangat kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ibu hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi panggul ibu. Indonesia sebangsaku, bangsa dan tanah
Sebelum sampai kepada pokok kita hari ini, Ibu bertanya dulu. Apa itu makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Benda yang bergerak. Kira-kira kalau kertas ini bergerak, hidup tak dia? Jadi apa kira-kira makhluk hidup itu? Kita hidup tak? Hidup. Jadi kita ini termasuk makhluk hidup. Tapi kertas yang bergerak itu bukan dikatakan makhluk hidup. Dia tidak tercantum di dalam kategori makhluk. Dia benda tapi bergerak. Tapi kalau manusia bergerak. Jadi manusia itu termasuk ke dalam kategori benda hidup yang bergerak. Manusia termasuk makhluk hidup. Oke. Materi kita pada hari ini yaitu 10 hewan langka yang dilindungi yang ada di daerah kita Indonesia. Ibu ulangi lagi, 10 hewan langka di Indonesia kemudian dia dilindungi. Itulah pokok materi kita pada hari ini. Adapun tahap kegiatan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita anak-anak ibu harapkan nanti mampu ya menyebutkan hewan-hewan yang langka. Kemudian nanti kamu juga harus tahu bagaimana cara melindungi hewan tersebut. Bagaimana cara kamu melindungi hewan supaya dia tidak punah. Paham? Paham. Kalau paham coba tepuk 1. 2. 3. Semangat. Oke, anak-anak ibu hari ini semangat ya. Kegiatan kita yang pertama, anak-anak ibu tolong amati ini, yang ibu gantung ini. Ibu tanya, ini apa? Peta. Peta? Peta ini apa? Pembagian sebuah wilayah. Ini peta mana? Indonesia. Jadi peta ini gambaran dari bagian-bagian wilayah yang ada di Indonesia. Dan di dalam wilayah inilah nanti terdapatnya hewan-hewan yang langka dilindungi. Ibu tanya, langka itu apa? Langka itu hewan yang sangat susah dicari. Mantap. Apa? Langka itu? Yang sangat susah dicari. Oke, kedua-duanya mantap anak ibu ya. Hewan langka itu hewan yang susah dicari, sangat susah lagi. Punah dia sudah punah itu apa? Punah Sudah diburu. Sudah diburu. Oke, Ibu jelaskan lagi. Punah itu habis. Sudah hampir punah. Dia hampir habis. Jadi di sini ada bagian-bagian kota atau lokasi tempat-tempat hewan yang langka dan kemudian hampir punah. Nanti disinilah terdapatnya kota-kota yang kita tempat melindungi hewan yang langka dan hampir punah. Paham? Kamu tahu sekarang apa hewan-hewan yang hampir punah? Oke, Ibu perlihatkan. Ibu perlihatkan gambar
Kira-kira anak ibu terlihat tidak gambar yang ada di depan ini? Nampak tak? Tolong kamu perhatikan hewan-hewan yang ada di gambar ini. Oke, terlihat jauh. Nih, ibu perdekatkan lagi. Ini adalah coba kamu perhatikan. Ini adalah hewan-hewan yang kita bicarakan, yang kita pelajari hari ini. Di sini halaman pertama ada berapa? 5. Ada 5. Tadi kita belajar berapa? 10. Oh, berarti masih ada di belakang. Ini dia. Hewan apa saja yang kamu lihat? Yang pertama. Apa lagi? Harimau Kalimantan. Apa lagi? Di sini juga terdapat kucing merah. Kucing merah. Oke. Sudah nih mengamati ini, sudah kamu lihat? Sudah jelas? Di situnya sudah nampak hewan-hewannya? Bentar ya, ibu kasih dulu supaya lebih jelas. Dengan mengamati ini tadi, maka anak-anak ibu buka materinya sudah dibuka. Oke, sekarang ibu suruh anak ibu Safira membaca materi yang ada. Indonesia adalah rumah bagi berbagai hewan langka dengan Keunikan ikan yang luar biasa, sekaligus menjadi bagian penting dari kekayaan alam dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, dari hutan tropis hingga lautan luas. Banyak hewan unik hidup di dalamnya, namun sebagian kini terancam punah. Oke, coba sambung, Wahyu. Komodo adalah reptil terbesar di dunia yang hanya hidup di Nusa Tenggara Timur. Hewan ini bisa mencapai panjang 3 meter dan memiliki gigitan beracun. Lanjut. Orang hutan Kalimantan dan Sumatera dikenal cerdas dan mirip manusia. Mereka menggunakan alat sederhana dan tinggal di pepohonan untuk bertahan hidup. Oke, Nadim. Cendrawasih dari Papua terkenal karena bulunya yang indah dan tarian kawin yang unik. Burung ini sering dijuluki Bird of Paradise. Ya. Itu sambung dengan Nadia. Badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia, dengan populasi yang hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon. Lanjut. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terakhir Indonesia. Sayangnya, habitatnya semakin menyusut akibat kerusakan hutan. Nur Azika, lanjut baca. Hewan-hewan langka ini peran penting dalam keseimbangan populasi hutan. Kehilangannya bisa merusak rantai makanan dan ekologi alam.
Lanjut. Oke. Sudah? Sudah selesai? Nah, sekarang kawan-kawan yang tidak membaca kira-kira mendengarkan tak apa yang dibacakan oleh teman-teman kamu tadi? Mendengar? Bisa tak memahami hewan-hewan yang dibaca oleh teman kamu tadi? Bisa? Lah, sekarang coba kamu perhatikan yang di depan. Coba ibu mulai dari sini. Coba yang di depan, perhatikan. Hanya memperhatikan. Belangkas. Ini coba memperhatikan. Belingkas. Oh. Nah, ini lagi. Memperhatikan. Ya. Oke. Sudah memperhatikan ini? Ibu tanya, apa yang kamu perhatikan ini? Belangkas, jelas ini belangkas? Nampak tak belangkas itu mengapa? Di mana dia itu? Di pasir. Jadi belangkas ini berarti kalau di pasir, pasir itu berada di mana? Di tepi pantai. Berarti dia termasuk hewan air. Mengapa dia dikatakan belangkas? Karena ada ibu kota Oh, karena desa kita namanya Pulau Cawan. Pulau Cawan itu ibu kotanya, desa kita namanya Pulau Cawan, ibu kotanya tempatnya di Belingkas. Karena temuan ini adanya di daerah desa Pulau Cawan, makanya orang kampung daerah kita mengenal dia sebagai nama Belingkas. Yang asal katanya adalah belangkas. Belangkas ini hidupnya di air loh. Dia hidupnya di air, di daerah pasir. Tidak semuanya air ada hewan ini. Karena hewan ini dia suka di pasir. Kalau daerah yang dangkal dia ada, tapi kalau daerah lautan yang dalam dia tidak ada. Mengapa dia tidak ada? Karena dia suka di daerah dangkal, daerah pasir. Dia bisa menjalar ketika air surut. Belangkas ini perlu tak kita lindungi? Perlu kita lindungi belangkas ini. Belangkas ini sangat banyak loh manfaatnya. Belangkas ini diambil orang telurnya, kemudian diambil orang darahnya. Telur belangkas ini digunakan untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Sementara darah belangkas ini digunakan untuk medis. Untuk medis itu apa? Ilmu kesehatan menggunakan darah belangkas sebagai alat pengobatan. Ya. Jadi karena belangkas ini selalu banyak yang ambil, banyak yang menggunakan, belangkas ini terancam punah. Karena apa dia punah? Karena dibunuh, karena terlalu banyak oknum-oknum yang mengambil. Selain dia diambil telur, dia juga diambil untuk
dijual ke luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Oke. Kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu hewan-hewan yang dilindungi. Hewan-hewan langka yang dilindungi. Yang pertama, hewan langka yang dilindungi tadi apa yang kamu amati di gambar? Satu, komodo. Dengarkan Ibu. Komodo adalah salah satu hewan langka di Indonesia. Komodo sering disebut sebagai reptil yang paling besar. Dia langka. Dia disebut hewan reptil yang paling besar. Kemudian dia memiliki tubuh badan lebih kurang 3 meter. Dan beratnya lebih kurang 70 kilogram. Besar tak? Besar. Besar kan komodo? Apa warna kulit komodo kira-kira? Coklat ke abu. Berarti anak-anak Ibu ini sudah pernah melihat komodo. Oke, karena melihat di sini tadi ya? Mana komodo kita? Ini, ya. Komodo. Jadi warna kulit lebih kurang coklat ke abu-abuan. Hewan ini patut untuk kita lindungi. Patut loh untuk kita lindungi. Mengapa, Bu? Mengapa dia patut untuk kita lindungi? Karena hewan ini hewan yang langka, unik, bisa kita jadikan sebagai tempat taman hiburan jika dia ada di tempat binatang. Selain hewan ini, hewan apa saja lagi? Perhatikan. Yang kedua, hewan kucing merah. Kucing merah Kalimantan. Kucing merah ini adalah salah satu spesies kucing hitam yang ada di Pulau Kalimantan. Kucing ini masuk ke dalam kategori hewan terancam punah. Ibu tanya, mana kucing Kalimantan? Pernah nengok? Kucing ini ada loh di daerah kita. Apa? Daerah kita menyebutnya apa? Di dalam bahasa buku namanya kucing merah Kalimantan. Tapi di daerah kita namanya kucing hutan. Kucing hutan. Apa makanannya di daerah kita? Ayam. Dia memakan ayam. Dia memakan burung. Jadi kucing merah Kalimantan ini warna bulunya agak sedikit warna batu bata. Kucing ini lebih kurang dapat dianalisis oleh pemerintah yang ada sekarang sekitar 2.200 ekor dengan asumsi kepadatannya 1 individu per 100 kilometer. Ciri-ciri kucing ini, kucing merah Kalimantan memiliki tubuh yang lebih besar dari kucing-kucing biasa. Selanjutnya, burung cendrawasih. Pernah dengar? Ada burung cendrawasih di depan, Ibu tengok kan? Burung cendrawasih yang hanya dapat ditemukan sekarang di Pulau Papua. Ada juga di Kepulauan Maluku. Ada juga di Kepulauan Torres. Bahkan ada di Australia. Bagian timur. Burung cendrawasih terdiri dari beberapa jenis spesies, yaitu 14 jenis. Spesies cendrawasih masih bisa ditemukan di Indonesia. Ada 30 per 28 spesies berasal dari Papua dan 2 spesies lainnya berasal dari Pulau Maluku.
Selanjutnya di pulau juga Hermahe. Cantik tak burung cendrawasih nih? Apa warnanya kira-kira? Kuning dan merah. Sayapnya memiliki warna merah kebataan, sementara badannya memiliki warna kuning dan ekornya memiliki warna Putih. cantik tak terlihatnya. Senang tak kita jika ada memelihara? Itulah penyebab dia ini punah. Karena terlalu banyak yang menyukai. Kamu terlihat dia di sana, kemudian ditangkap, dipelihara. Bisa tak dia berkembang biak? Karena dia tidak bisa berkembang biak, itu dia akan punah. Selanjutnya, hewan apa lagi? Harimau Sumatera. Rupanya harimau ini tidak satu jenis. Yang kita pelajari hari ini yang langka adalah harimau Harimau Sumatera. Harimau Sumatera salah satu dari 3 spesies harimau di Indonesia. 2 lainnya adalah harimau Jawa, sudah punah. Sekarang harimau Bali juga sudah punah. Jadi yang ada bertahan sedikit lagi harimau Sumatera. Kamu tahu tak apa warna harimau Sumatera? Oranye. Lebih jelas lagi lihat di buku ibu. Oranye. Hitam. Putih. Apa lagi? Oranye. Hitam dan besar tak badannya? Bisa tak dibayangkan bagaimana besar harimaunya? Oke, untuk harimau jantan dewasa biasanya memiliki tinggi badan lebih kurang 60 cm. Tinggi kan 60 cm? Nah, itu tinggi badannya. Sementara panjangnya lebih kurang 250 cm. Besar loh, kalau nangkap kamu mati. Ya kan? Terbayang tak bagaimana besarnya harimau? Tetapi yang betinanya beda lagi. Sedangkan untuk harimau betina memiliki panjang lebih kurang 198 cm dengan berat badan hingga 91 kilogram berat badannya. Ya? Bisa tak terbayang bagaimana harimau ini? Jadi harimau ini sudah hampir punah, sudah 2 kota harimau ini tidak ada lagi. Cuman ada di Sumatera. 2 kota yang punah tadi di mana? Jawa, Bali. 2 kota? Harimau Jawa dan harimau Bali. Yang ada tersisa adalah harimau Sumatera. Selain harimau? Burung merak. Burung merak. Ya. Burung merak. Burung merak yang dikenal sebagai hewan sombong. Jadi ibu ingat, burung merak dikenal hewan apa? Oke, kalau kamu sombong nanti dibilang burung merak karena burung merak itu adalah dikenal hewan yang sombong. Hewan yang sombong. Kalau ibu tanya, apa penyebab burung merak ini sombong? Karena bulunya yang indah. Betul, dia tidak salah loh. Karena sering dipoto, bulunya yang indah datang tres. Karena sering orang memotonya, mempotretnya, dia terlihat sombong. Aku paling tercantik. Padahal dia sendiri tidak sadar kalau dia sendiri itu jumlahnya tidak banyak. Dia sudah terancam punah. Tetapi dia juga dilindungi oleh pemerintah sebagaimana hewan-hewan biasa.
dilindungi oleh pemerintah. Mengutip berbagai sumber, burung khas Indonesia ini hanya tersisa lebih kurang berapa lagi? 1.000 sampai 2.000 ekor merak dewasa. Salah satu penyebab utama binatang ini terancam punah apa? Nadia, kira-kira apa penyebab burung ini terancam punah? Kinoy, tahu penyebab burung ini terancam punah apa kira-kira? Karena diburu. Mantap. Diburu. Apa lagi? Dipelihara. Dia ditangkap, dia diburu, dia dijual. Karena itu dia terancam punah. Padahal di Indonesia ini lebih kurang. Burung merak dewasa itu 10.000 sampai 10.000 sampai 20.000 ekor yang tersisa. Itu yang dewasa. Karena dianalisis adalah burung merak dewasa. Kira-kira ibu tanya apa saja warna burung merak? Putih. Ya. Burung merak ini sombong dengan bentuk ekornya yang sangat indah. Dia bisa dikembangkan, dia bisa dikecilkan. Dengan keunikan tubuhnya, dia dikategori hewan yang cantik. Karena dia cantik, dia dijuluki sebagai hewan sombong. Selanjutnya yang keenam, dugon. Kamu tahu tidak? Dugon itu hewan apa? Diam di mana dugon? Dugon itu hewan diam di mana? Di air. Di air. Besar tak badan dugon? Oke, dengarkan ibu ya. Ciri khas hewan ini memiliki panjang sekitar 2 sampai 3 meter. Lebih kurang. Dengan berat badan 230 sampai 930 kilogram. Kemudian hewan ini bisa hidup mencapai 70 tahun. Sama loh hewan ini dengan manusia, lebih kurang. Dia bisa bertahan hidup selama 70 tahun. Umumnya dugon baru bisa berproduksi, baru bisa melahirkan seekor anak lebih kurang 10 sampai 17 bulan. Usia kandungan. Usia tahun ia melahirkan satu Jadi karena keterlambatan proses ia melahirkan satu anak, jadi dia ini tergolong ada hewan yang langka. Kemudian orang utan. Kamu tahu tak orang utan? Tahu. Pernah tak nengok? Pernah. Ini dia. Siapa yang pernah ke taman binatang? Nengok orang utan? Taman binatang mana? Kamu pernah lihat orang utan di taman binatang mana? Medan. Itu Azika di mana? Di Tanjung Balai. Orang utan ini terancam punah. Orang utan ini juga terancam punah. Orang utan ini yang ada sekarang adalah di lokasi Kalimantan, Sumatera, dan Tapanuli. Sama-sama berstatus sangat terancam punah. Untuk populasi yang tersisa, orang utan hanya memiliki 45.000 individu yang tersebar di 29 metamorfolasi yang terbagi atas 3 substensinya. Selanjutnya, hewan apa lagi yang ke-8? Badak Jawa. Kamu tahu badak Jawa, Nadim? Apa badak Jawa? Sudah pernah melihat? Ini dia badak Jawa. Iya.
badak Jawa ini masuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan laporan tahun 2013, jumlah populasi badak Jawa ada sebanyak 55 individu. Tetapi pada tahun 2015 bertambah menjadi 63 individu. Berarti badak Jawa ini bertambah individunya. Karena apa dia bertambah? Karena dia dilindungi. Kemudian badak Jawa ini juga terancam hewan yang punah. Yang ke-10 apa? Tak ada. Oke, yang ke-10 yang belum Ibu jelaskan apa hewan apa? Janda Bali. Rusa bawean. Ya, rusa bawean. Rusa bawean adalah sebuah spesies rusa yang ditemukan di Pulau Bawean, Indonesia. Rusa ini memiliki ciri-ciri sekitar 80 sampai 100 cm, bulunya pendek, tanda putih di bagian telinga dan wajah. Namun berdasarkan data laporan yang dikeluarkan di tahun 2019 terdapat 304 ekor rusa bawean yang masih hidup. Berarti rusa ini ada yang masih hidup, ada yang masih banyak. Jumlahnya adalah lebih kurang 304 ekor. Nah, Kinoy, ada berapa ekor Kinoy? Ada berapa ekor rusa bawean yang tersisa yang dapat didata oleh pemerintah? 4 ekor. Paham dengan penjelasan Ibu? Oke, kalau paham, sekarang kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok ya. Cepat dibuka. Cepat berpindah. Tengok kelompoknya menjadi kelompok berapa. Oke. Nih. Kelompok berapa masing-masing? 1. Oke, cepat berpindah. 5. Lah, berpindah. Cepat. Di dalam lembaran ini ada tugas yang perlu kamu kerjakan. Di dalam lembaran ini ada beberapa gambar sesuai dengan pembelajaran kita tadi. Siapa namanya Ibu? Tolong menghadap ke sini, Nak. Tolong dikerjakan dengan cepat. Ini yang ke mereka. Tak apa-apa, kerjakan. Kerjakan. Tak apa-apa. Wah, cepat. Nama dia tulis sini. Lah, sudah. Di sini kan sudah ada tadi. Silakan kerjakan ini lagi. Nama dia di sini, Bu. Iya. Nah, sebutkan di sini. Sudah ada. Nah, sebutkan. Iya. Salah, ini salah. Bu, orang salah. Aku di sana. Tak apa-apa. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi.
Lanjut lagi. Deskripsikan secara singkat. Apa? Iya. Yang ini ditulis nama hewannya. Di sini nulisnya di sini. Tulis saja. 1, 2, 3. 3 kah berapa? Tulis saja. Yang penting ditulis hewannya, dipindahkan nama hewannya di sebelahnya. Si Pira menulis. Cepat. Ayo semangat ngerjakan. Yang cepat. Dibaca juga. Oh. Yang ini dapat baca yuk. Oke, baca juga yang ini. Nah, cepat. Namanya. Ini ada yang sombong. Ini di atas nih. Ada sombong. Tulis dua adalah hewan yang sangat sombong karena yang sangat Yes. Kinoy, apa ini isinya? Isi? Kenapa tak diisi? Nah ini ya. Ini kan orang hutan dan ibu. Boleh? Sampai sini sudah? Ya. Oke. Oke, udah siap? Ya. Lah, silakan diantar. Silakan diantar. Diantar silakan. Ya, diantar. Cepat duduk lagi kembali. Nah. Sudah ngantar? Ibu minta kepada kelompok Nadim. Siapa yang bacakan? Lah, bacakan. Ke depan. Lah. Ini hasil dari kelompok kerja kami. Orang hutan Kalimantan dan Sumatera dikenal cerdas. Oke. Selanjutnya kelompok Kelvin. Baca aja. Ini hasil dari kelompok kami. Harimau spesies terakhir di Indonesia. Sayang yang habitatnya semakin menyusut akibat kerusakan hutan. Oke. Kelompok berapa lagi? Ibu minta kelompok Nadia membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, baik.
Komodo adalah gigit tajam beracun. Oke, terima kasih. Dari kelompok Kinoy. Ya, teman. Ini tapi dari kelompok Oke, yang belum membaca ke kelompok Azika. Silakan Azika yang belum membaca. burung merak adalah yang sombong karena ekornya yang sangat indah, maka ia dikatakan sombong. Oke, sudah berapa kelompok? Ya, sudah semuanya membaca. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok si Hakim. Adakah pertanyaan? Ada? Tidak. Ada pertanyaannya kepada kelompok berapa? Oke, silakan Hakim memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 mendengarkan. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu kenapa burung merak sangat banyak penggemarnya? Oke, ada lagi bertanya? Ada Bu. Kelompok kamu bertanya kepada kelompok mana? Keempat Bu. Oke, cepat pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 mau bertanya pada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu mengapa kucing merah Kalimantan itu sulit untuk dilindungi? Oke, sekarang sesi jawaban dulu ya. Kalau masih ada waktu kita lanjut. Kalau tidak. Sekarang kelompok berapa tadi? Kelompok ini Hakim bertanya, tolong jawab pada kelompok kedua. Kami dari kelompok 2 menjawab. Burung merak itu sangat banyak penggemar karena mempunyai bulu yang indah di setiap bulu ekor, memiliki variasi warna. Oke, jawaban sangat mantap. Kemudian kelompok Wahyu tadi bertanya kepada kelompok 4. kelompok 4, silahkan jawab dari pertanyaan. Kami dari kelompok 4 ini menjawab. Kucing merah Kalimantan susah dilindungi karena beberapa hal, yaitu 1. Kucing merah Kalimantan sangat sulit ditangkap. 2. Kucing merah ini sangat lincah dan aktif pada malam hari dan jarang ditemukan pada waktu siang. Oke. Tadi sudah dijawab oleh kawan-kawan. Sudah jelas. Sudah. Coba Ibu minta diulangi jawaban dari kelompok Nadia. Jawabannya. Kucing merah Kalimantan susah dilindungi karena beberapa hal, yaitu 1. Kucing merah Kalimantan sangat sulit ditangkap. Oke. Kucing merah ini sangat lincah dan aktif pada malam hari dan jarang ditemukan pada waktu siang. Oke. Sekarang kelompok berapa kamu? Kelompok 3 sudah jelas dengan jawaban oleh si kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok berapa nih? Kelompok 5 sudah jelas dengan jawaban kelompok 2? Adakah kelompok yang belum sempat menyajikan? Ada? Ada. Kelompok berapa? 1. Sekarang Ibu jurikan kepada kelompok 1. Dia belum mendapat bagian. Oke, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada siapa saja yang bisa menjawab tentang hewan apa saja yang langka selain dari hewan yang kita pelajari hari ini. Oke, sekarang dengar. Burung murai. Burung murai. Dia bertanya kelompok 1 kepada siapa saja yang bisa menjawab. Termasuk kamu boleh menjawab. Ibu pun boleh menjawab. Pertanyaan dari kelompok 1 adalah ulangi.
Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada siapa saja yang bisa menjawab tentang hewan apa saja yang langka. Selain dari hewan yang kita pelajari hari ini. Selain daripada hewan yang kita pelajari hari ini, ada hewan apa yang langka yang ada di daerah kita? Burung murai. Ada lagi? Burung kakak tua. Kakak tua sudah kita pelajari. Sekarang pertanyaan si kelompok 1 unik ya, sulit. Dia bertanya, selain daripada pembelajaran kita hari ini, maka apa saja hewan-hewan yang patut kita lindungi tetapi dia langka? Hewan itu ditunjuk oleh kelompok 1 itu di sekitar kita. Satu diantaranya Burung murai. Burung murai itu disebut dengan kacir. Mengapa burung murai itu dikatakan langka? Nah, oke, siapa yang bisa jawab? Mengapa burung murai itu dikatakan langka? Banyak yang memeliharanya. Mantap. Anak ibu, siapa lagi yang jawab? Terlalu banyak yang terlalu banyak yang menginginkan. Kenapa burung murai itulah banyak yang menginginkan? Karena suaranya yang indah. Oke, mantap. Karena dia mempunyai suara yang indah. Selain itu apa lagi? Apa penyebab burung murai itu langka? Karena susah dicari. Karena susah dicari. Dia langka karena dia susah dicari. Dia unik, dia cantik karena suaranya merdu. Oke, jelas semua? Jelas. Ibu suruh nyanyi dulu. Kira-kira. Oke, nyanyi lagu ada 7 kebiasaan. Ibu Utong 1 sampai 3. Hari ini kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Ada Indonesia hebat. Bangun pagi, berbicara, berolahraga, Gemar belajar. makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan hidup cepat. Oke, pembelajaran kita pada hari ini hewan-hewan langka yang dilindungi yang ada di Indonesia. Sekarang sudah belajar semua tentang hewan yang dilindungi? Sudah bisa memahami? Kalau sudah bisa memahami, kira-kira kalau ibu berikan pertanyaan berbentuk LJK, berbentuk kertas, bisa mengerjakan? Bisa lah, karena sudah dipelajari. Oke. Ya. Udah kok belum? Kayak gini. Oke, dibaca. Pandu. Sama kan? Cukup? Sudah cukup semua? Ayo.
Yud. Kalau dicicit ini tali suara kan? Kalau dicicit tali suara kan? Menghilang anatomi. Kerjakan dengan baik. Biar jadi situ dulu. Belum, nanti aja. Bu, pena bu. Kerjakan dengan semangat, karena materi sudah diajar.
Oke, anak-anak ibu, waktu mengerjakan hampir selesai. Oke, selesai. Oke, biar ibu yang memungutnya. Sudahkah diberi nama? Anak-anak ibu, sudah dikerjakan semua kerja kelompoknya, sudah dikerjakan tugasnya mandiri, kemudian sudah ibu ajarkan. Yang ibu, sekarang coba kamu ulangi lagi apa saja hewan yang unik, hewan yang langka, kemudian dia dilindungi di Indonesia, di negara Indonesia. Siapa saja yang bisa mengulangi kembali? Coba, hewan apa saja? Merak. Merak karena apa dia dilindungi? Karena keunikannya. Selain merak juga ada harimau Sumatera. Selain harimau Sumatera? Komodo. Jadi berarti apa yang kamu pelajari bisa kamu ingatkan lagi kan? Bisa lagi diingatkan? Bisa, tentu bisa, karena anak-anak ibu belajar dengan semangat, giat, dan penuh percaya diri. Jadi pelajaran kita pada hari ini tentang hewan, 10 hewan yang dilindungi. Nah, yang dilindungi. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menjaga hewan yang dilindungi
menjaga hewan yang dilindungi, yang langka. Hewan-hewan di daerah Indonesia sangat banyak yang sangat banyak yang punah. Sekarang tadi langka tadi apa? Oke, mantap. Langka tadi susah dicek. Kemudian dia punah apa punah? Dia sudah habis. Disebut dia punah. Mengapa dia punah? Banyak yang memburu. Dia habis karena terlalu banyak yang memburu. Jadi hewan yang langka di Indonesia ada 10 yang kita ketahui pada hari ini. Kemudian ada ditambah 1 adalah hewan yang ada di daerah kita. Ya, yaitu belangkas. Ditambah lagi sama teman kita 1 adalah hewan burung murai. Itu termasuk hewan langka, wajib kita lindungi. Anak-anak ibu, sama-sama kita melindungi hewan ya. Sama-sama kita menjaga hewan ya. Jangan kita biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menghabiskan hewan-hewan yang ada di sekitar maupun tidak di sekitar kita. Ibu tanya, Azika, apa yang kamu ketahui pada pembelajaran hari ini? 1. Apa yang kamu ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Oh, tentang keunikan hewan. Sekarang Nadia apa? Kira-kira ada tak yang perlu? Oke, Nadim, apa? Mantap. Apa? Oke, yang kita pelajari hari ini menurut Nadim 10 hewan langka. Mantap ya. Si Pira, ada tak yang perlu ditanyakan selain daripada kawan yang memberikan jawaban? Ada pertanyaan 1? Ada? Wahyu, ada pertanyaan? Oke, ibu yang bertanya. Tadi ada 10 hewan langka. Ditambah 2 hewan langka oleh teman-teman kita dan daerah kita. Apa saja 2 hewan itu? Belangkas, burung murai. Belangkas dan burung murai. Oke. Sekarang materi kita sudah habis. Besok kita lanjutkan dengan materi selanjutnya tentang sumber daya fauna. Ingat, besok pelajaran apa kita lagi tentang sumber daya. apa materi kita nanti? Sumber tentang sumber daya fauna, sumber daya alam yang berbentuk fauna. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan kemas bukunya. Kemas semuanya. Lah, silakan anak ibu si Sapira memimpin doa selesai mempertandakan bahwa pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Pira, silakan berdoa. Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai berdoa, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.